Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai yang berdiri dekat dia dan mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, jika seorang pemain sepak bola mencetak sebuah gol spektakuler atau berhasil memasukkan bola ke dalam gawang lawan pada menit terakhir sebuah pertandingan yang menentukan, ia tentu akan diarak dengan penuh kegembiraan oleh rekan-rekan satu timnya, dan para penonton pendukung timnya pun mengeluk-elukan dia. Apalagi kalau untuk kesekian kalinya mereka menjadi juara liga sepak bola di negeri mereka. Demikian juga bila seorang eksekutif perusahaan berhasil menutup sebuah bisnis deal yang sangat penting, ia tentu akan dikagumi dan mendapatkan penghargaan dari atasannya dan para rekan kerjanya. Juga bila seorang remaja baru saja lulus SMU, tentu kedua orang tuanya akan bangga dengan prestasinya. Ya, di dalam masyarakat seperti kita kenal, biasanya kekaguman datang hanya sebagai ganjaran atas capaian atau perbuatan yang legitim dan baik menurut ukuran manusia. Namun, Yohanes Pembaptis mengungkapkan bahwa Yesus memandang diri kita secara berbeda. Dia bersuka cita karena memandang kita apa adanya, bukan hanya karena apa yang berhasil kita capai. Kita adalah mempelai atau pengantin, dan Kristus adalah mempelai laki-laki. Wahyu bab 21 ayat 1-2. Yesus memandang kita dengan sukacita sebegitu rupa sehingga pada kenyataannya dia bernyanyi karena kita. Hal ini mengingatkan kita kepada ayat kitab suci berikut ini. Tuhan Yahweh Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai.
Sefanya bab 3 ayat 17. Ia senang sekali memandang kita seperti seseorang memandang kekasihnya, dan ia bergembira melakukan sesuatu yang baik bagi kita karena dia mengasihi kita. Mari kita lihat apa yang dikatakannya. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku, dan dengan segenap jiwaku. Yeremia bab 32 ayat 40-41. Capaian kita, prestasi kita terletak pada penerimaan kasih-Nya dengan kerendahan hati dan berjuang untuk hidup sebagai mempelainya yang setia. Saudara-saudari yang terkasih, saat Yohanes Pembaptis mengamati awal karya Yesus di depan umum, ia dengan segala senang hati menuntun para pengikutnya kepada sang mempelai laki-laki. Motonya sekarang adalah, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Kesenangan Yohanes karena boleh ikut ambil bagian dalam cinta kasih Yesus lebih besar daripada kepuasan apa saja yang mungkin dirasakannya karena berhasil dengan baik melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Mendengar suara Yesus saja sudah menjadikan Yohanes penuh dengan sukacita. Yohanes bab 3 ayat 29. Sebagaimana halnya dengan Yohanes Pembaptis, kita pun dapat bersukacita dalam Yesus, sementara kita menantikan datangnya saat untuk perjamuan surgawi. Seperti ada tertulis, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Wahyu bab 19 ayat 9. Saat itu adalah saat di mana ia akan menghapus segala air mata dari mata kita, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Wahyu bab 21 ayat 4. Cobalah kita membayangkan bagaimana merdunya suara para malaikat yang penuh dengan sukacita menyanyikan puji-pujian mereka saat mereka melihat betapa besar kasih Allah kepada pengantinnya. Pada hari ini, baiklah kita sediakan waktu yang istimewa untuk merenungkan bagaimana Yesus, sang mempelai laki-laki, sungguh rindu untuk hidup bersama kita dalam kehidupan kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Engkau menjadikan kami makhluk baru dalam Kristus. Kami mohon, semoga kami menjadi serupa dengan Kristus, karena di dalam Dia kami disatukan dengan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.